Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nurul Wulan Khotimah. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pasir Pengaraya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fisiologi kehamilan. Nah, bercerita tentang kehamilan, maka kita akan bercerita mengenai proses yang sangat amat panjang. Apa saja yang akan terjadi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fase sebelum pembuahan. Sebelum mencapai pembuahan, terdapat dua unsur penting dan harus ada pada proses kehamilan. Yang pertama yaitu sperma dan sel telur. Nah, sel telur diproduksi oleh indung telur seorang wanita. Setiap bulan, biasanya wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Proses ini disebut dengan ovulasi. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup selama 24 jam semenjak dilepaskan, sehingga waktu itu merupakan waktu yang tepat untuk sel sperma membuahi sel telur. Jika tidak terjadi pembuahan atau jika tidak terdapat sperma yang membuahi sel telur tersebut, maka sel telur akan hancur dan terjadilah proses menstruasi. Ketika cairan sperma dikeluarkan atau pria mengalami ejakulasi, sperma yang mampu dilepaskan yaitu mencapai 40 juta. Tubuh pria secara teratur memproduksi sperma sepanjang hidupnya. Namun, hanya ada satu sperma yang mampu mencapai sel telur. Nah, itu tadi merupakan fase sebelum pembuahan. Memasuki fase yang kedua, yaitu fase terjadinya pembuahan. Saat berhubungan, pria akan mengalami ejakulasi atau orgasme. Nah, ejakulasi ini akan mendorong sperma masuk ke dalam vagina menuju leher rahim. Setelah sperma masuk ke tubuh wanita, perjalanan sperma untuk mencapai sel telur baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilalui. Terdapat banyak tantangan untuk mencapai keberhasilan sperma untuk membuahi sel telur. Salah satunya yaitu lingkungan yang asam pada vagina yang membuat sperma tersebut tidak mampu bertahan lama dan akhirnya sperma tersebut akan mati. Tantangan yang kedua yaitu lendir serviks. Nah, hanya ada beberapa sperma yang memiliki kemampuan berenang paling kuat sehingga dapat menembus lendir serviks ini. Setelah berhasil melewati jaring-jaring lendir serviks, sperma tersebut kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari serviks untuk menuju ke rahim. Kemudian berjalan perlahan menuju ke tuba falopi untuk mencapai sel telur. Nah, perjalanan sperma belum selesai. Walaupun sudah bertemu dengan sel telur, dalam satu sel telur dapat didekati oleh ratusan sel sperma. Namun, hanya ada satu sel sperma yang dapat menembus dinding luar sel telur tersebut. Ketika ada satu sperma yang berhasil masuk ke dalam sel telur sampai ke dalam inti sel telur tersebut, sel telur akan membentuk sebuah pertahanan diri. Nah, sehingga sel sperma yang lain tidak akan masuk ke dalam sel telur tersebut. Dan terjadilah proses pembuahan atau disebut dengan konsepsi. Next, fase setelah pembuahan. Setelah sperma masuk ke dalam inti sel telur dan sel telur telah membentuk sebuah pertahanan diri, materi genetik antara sperma dan sel telur akan melakukan sebuah penggabungan. Nah, jenis kelamin bayi ditentukan dari sini ya bunda. Jika sperma yang berhasil membuahi sel telur tersebut membawa kromosom Y, maka jenis kelamin bayi bunda akan laki-laki. Dan apabila sperma yang berhasil membuahi sel telur membawa kromosom X, maka jenis kelamin bayi bunda adalah perempuan. Sel-sel baru dengan jumlah sel sekitar 100 sel akan membentuk sebuah bundelan yang disebut dengan blastokista. Nah, blastokista ini kemudian akan berjalan menuju ke rahim dan dapat memakan waktu kurang lebih selama 3 hari. Setelah itu, blastokista akan menempel pada dinding rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Proses ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu sampai bunda-bunda telah menyadari bahwa bunda sedang hamil dan telah melakukan tes kehamilan. Selanjutnya, janin tersebut akan berkembang dan terus berkembang. Itulah merupakan proses fisiologi kehamilan.